Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil sahabat itu dimanapun anda berada, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, dan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, serta nikmat Islam, serta nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, patutlah kita bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat YouTuber dimanapun anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini saya sedang berada di Rumah Sakit Mayapada Kota Tangerang. Kebetulan sudah 11 hari, hari ini tanggal 19, hari Selasa, kurang lebih 11 hari. Mudah-mudahan Allah akan sembuhkan segala penyakit kami sekeluarga. Kebetulan kami masuk ke Rumah Sakit Mayapada ini berenam, saya, istri, anak Dian, anak Ella, anak Azam, anak Fahira. Tidak lupa selawat serta salam adalah kita haturkan karibaan junjungan tertinggi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tentunya pada seluruh umatnya, dan termasuk kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari usia kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTuber dimanapun anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam keadaan dan kondisi yang berbeda tentunya, karena pada hari ini saya berada di Rumah Sakit Mayapada yang ke-11 hari, 11 harinya, dan mohon doanya agar segala penyakit yang Allah berikan diangkat oleh Allah SWT, diganti dengan kesembuhan oleh Allah SWT. Karena walaupun bagaimanapun ikhtiarnya, kalau Allah tidak sembuhkan tidak akan sembuh. Dan bila Allah menyembuhkan, sesusah apapun, sesulit apapun, sesakit apapun, Allah pasti kita akan disembuhkan olehnya. Untuk itu tetap kita harus bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang orang-orang soleh jalan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang kau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang sesat dan engkau dolimi. Itulah setiap hari kita baca suratul Fatihah, yang artinya betul-betul permohonan kita, doa kita yang kita harapkan kepada Allah SWT. Baiklah sahabat YouTuber dimanapun anda berada, saya ingin bercerita sedikit sebelum masuk ke materi pencerahan tentang bila aku sakit Allah yang sembuhkan. Saya akan bercerita tentang COVID. Kebetulan kami sekeluarga kena COVID-19. Yang pertama dirasakan yaitu oleh istri saya, karena waktu itu hari Jumat beliau setelah bekam, malamnya anak saya kebetulan sekeluarga itu batuk pilek semua, dan semuanya pernah panas sampai sekitar sudah ada yang 3 kali, ada yang 2 kali ke dokter. Saya ingin berbagi tentang kenapa bisa terjadinya COVID yang kami sekeluarga merasakan. Waktu itu
hari Jumat malam Sabtu anak saya yang paling kecil batuk dan muntah. Namun seperti biasanya kalau batuk dan muntah biasa dikasih kayu putih ya. Dikasih kayu putih sama istri, tapi kaget dengan kayu putih, kok istri saya tidak mencium aroma kayu putih yang begitu biasa menyengat ya. Setelah itu dia lapor ke saya, "Wah," dia bilang, "saya kok nggak bisa mencium kayu putih, dan bahkan muntahannya adanya pun yang begitu bau tidak tercium." Wah, saya langsung berpikir, wah, istri saya pasti udah positif kena COVID. Setelah itu pagi-pagi saya langsung bawa ke rumah sakit Mayapada ini, dan di swab antigen. Saya juga di swab antigen, dan hasilnya setelah pulang, karena memang nunggu 3 jam, kita pulang dulu balik lagi. Hasilnya istri waktu itu di email hasil swabnya, istri positif dan saya negatif. Namun memang setelah swab itu kebetulan ada teman saya juga yang pernah isolasi mandiri dan terkena COVID. Saya langsung berpikir walaupun belum dapat hasilnya, istri saya pasti positif. Lalu saya ke apotek membeli obat, yaitu vitamin, antivirus, ada beberapa obat yang saya direkomendasi oleh dokter juga, karena kebetulan yang terkena COVID itu dia dokter juga, dia kasih resep lewat WA, dan saya beli. Alhamdulillah saya beli 2 set. Pertama beli 1 set untuk istri, tapi setelah saya rasain besokannya saya beli lagi 1 set untuk saya, termasuk vitaminnya, vitamin D, vitamin E, vitamin apa tuh, C, C1000, banyak katanya. Setelah itu tadinya kita mau konsultasi ke dokter paru ya, ke UGD. Nah, UGD tidak diterima karena harus bikin janji, karena dia udah tahu mungkin walaupun hasil swabnya belum keluar karena dia udah penciumannya sudah hilang, mungkin dokter pun sudah tahu dia pasti positif, jadi harus ketemu dengan dokter paru. Waktu itu dokter Benny di Mayapada, dan akhirnya kita daftar lewat online karena Sabtu itu sudah tidak bisa daftar kembali. Daftar lewat online, alhamdulillah dapat jadwal hari Senin jam 10 pagi. Nah, setelah itu ya sudah, kita karantina mandiri di rumah, dan kita isolasi mandiri di sebelah. Kebetulan rumah kami ada 2, jadi sebelah untuk anak-anak berempat, jadi kita berdua, saya menemani istri di rumah sebelah. Setelah malamnya itu malam minggu masih nginep malam. Nah, pas malam dan saya lapor ke puskesmas, kebetulan saya ketua RW, jadi saya ada kader, jadi saya lapor ke kepala puskesmas, kepala COVID, dan saya bilang istri saya positif COVID. Tapi alhamdulillah beliau mengawasi terus lewat telepon, WA, dan menanyakan apa sudah ada obat. Kebetulan kita sudah beli obat, saya unjukin juga, saya kirim WA ke beliau, dan dia bilang itu udah betul obatnya, nah, diminum dan tolong jaga jarak dengan yang lain, pakai masker. Ya alhamdulillah. Waktu itu saya masih negatif, saya tidak positif. Alhamdulillah istri yang positif, saya negatif. Cuman walaupun bagaimana kan istri kita harus dampingi terus, satu ruangan kita tetap berdua. Setelah itu, tapi alhamdulillah puskesmas pun memantau terus setiap berapa jam dia telepon, WA, memantau kondisi keadaan kita. Dan puskesmas memutuskan untuk kita satu keluarga di swab PCR. Waktu itu hari Selasa jadwalnya jam 1 siang. Sedangkan dari hari Sabtu, saya
pikir kelamaan gitu kan ya sudahlah kita terima karena memang itu dari pemerintah. Setelah hari Senin malam, anak saya yang laki-laki Muhammad Zaki Multajam, dia laporan ke saya, "Pak, saya juga sudah tidak bisa mencium," katanya. "Kayu putih nggak ada wanginya," dia bilang gitu kan. Wah, saya panik waktu itu karena udah pasti positif itu azam. Ya sudah, akhirnya yang azam saya ambil ke rumah sebelah sama di karantina. Cuman waktu itu malam Selasa saya sudah sedikit panik karena memang dia belum ada obat karena dia baru merasakan itu. Dan alhamdulillah dia mau tidur dengan kita di bawah di lantai, ya dikasih kasur lantai gitu kan di ruang tengah. Nah setelah paginya malamnya saya kontak karena ya Senin itu waktu saya periksa istri waktu hari Senin, konsultasi dengan dokter paru hari Senin karena memang sudah positif, dikasih obat yang lengkap sama dokter. Tapi saya sebenarnya mengharapkan dirawat karena dirawat inap. Hanya saja dokter bilang yang sudah pakai kursi roda saja itu tidak dapat kamar katanya, yang udah semestinya dirawat karena penuh ruangan Mayapada ini. Tapi akhirnya ya dengan yang sedikit kecewa lah karena memang sudah tahu COVID dan tidak bisa dirawat. Akhirnya sudah kita pulang ya, waktu Senin itu pulang. Dan saya perlu kita ketahui bahwa memang yang terdeteksi COVID banyak sekali karena saya ngantri dari jam 10 pagi, diperiksanya sampai 2 kali balik, diperiksanya itu jam 6 malam dan jam 5 sore, jam 6 malam, tengah 7 itu baru dapat obat. Dan itu pun saya minta dirawat tidak ada kamar, bukannya tidak bisa, memang tidak ada kamar. Akhirnya saya pulang, ya sudahlah kita karantina mandiri, yang penting sudah dapat obat. Nah waktu itu saya belum tahu bahwa Azam sudah mulai terkena COVID. Pas malam-malam setelah mungkin sekitar jam 9, tengah 9 malam, ya Azam bilang, "Saya sudah tidak mencium, Pak," dia bilang. Oh ya sudah, kita ambil di bawah, kita karantina mandiri. Setelah malam itu saya berkeluh kesah sedikit dengan bukan keluh kesah, saya komunikasi dengan teman. Kebetulan saya ada asuransi, kita konsultasi apakah asuransinya bisa mengcover penyakit COVID. Saya bertanya sama beliau, dia bilang, "Oh iya bisa, insya Allah bisa." Dan beliau pun respon sekali karena memang sangat baiklah orangnya, saya akuin. Dan saya juga berterima kasih kepada beliau sudah membantu saya untuk mencarikan kamar. Bahkan malam itu dia bilang, "Nanti saya carikan kamar, mau di mana? Mau di Omni, mau di Pertamina, mau di mana? Rumah sakit yang besar." Saya bilang saya pengennya di Mayapada karena memang dekat ke rumah di Motherland, dekat rumah. Cuman waktu tadi saya bilang penuh. Ya sudah, nanti saya kontak dia. Dia kontak. Saya jam tengah 4 pagi bangun, udah ada ada WA dari beliau. Dia bilang jam 8 pagi saya suruh datang ke Mayapada PCR dan sudah disiapkan 3 kamar VIP. Alhamdulillah. Jadi kita berenam langsung balik berangkat ke rumah sakit Mayapada Motherland. Dan jam 8, tengah 9 kita sampai. Alhamdulillah, ternyata kalau sudah berjanji udah ada janji, enak. Dia siapkan semua persiapannya buat PCR semua, dan dilayani dengan cepat dan baik di sini karena kita kebetulan memakai asuransi dan agen asuransi ternyata sudah menyiapkan semuanya. Dan akhirnya kita di swab, dikasih satu ruangan, satu orang khusus dia buat kita berenam, jadi kita kasih 6 ruangan. Kebetulan yang dede kita paling kecil digabung dengan ibunya karena masih kecil,
jadi kita ambil 5 ruangan untuk PCR sambil menunggu kamarnya diberesin. Nah, setelah kita di PCR, di swab PCR 2 jam, alhamdulillah ada hasilnya, dan saya sangat kaget karena memang tidak disangka, karena anak saya pikir yang 3 itu tidak akan kena karena mungkin tidak terlihat kondisi sakit lah. Kalau Azam kan udah jelas, istri saya udah jelas, saya juga, bahkan malah saya itu negatif. Saya masih negatif, saya udah 2 kali swab. Pertama swab antigen, yang kedua swab PCR, masih negatif. Tapi anak saya semua positif. Wah, saya sampai kaget. Dan ya tetap kita ingat kepada Allah, yang mudah-mudahan dikasih yang terbaik dan diberikan kesembuhan semuanya. Nah, itu awal dari cerita masuk ke Mayapada. Dan akhirnya sekitar jam 2 sudah mulai masuk ke kamar, karena kita udah pesan memang 3 kamar BEV di Mayapada. Kita masuk, yang pertama Ayla dulu, masuk ke satu kamar di 311. Nih, ini yang kedua saya di 3005, lalu ketiga Azam di 3007. Dan akhirnya kita dalam satu kamar berdua, dan saya sama Mahira, itu dia anaknya, alhamdulillah sudah sehatan sekarang. Saya sama Mahira karena saya masih negatif, dan Mahira juga sakitnya tidak terlalu mungkin hanya tertular karena kondisi fisiknya lebih bagus, karena batuk-batuk kecil aja kalau Mahira. Jadi disatukan dengan saya yang masih negatif. Kalau Azam memang sudah tidak mencium, jadi dia digabung dengan mamahnya, dan kakaknya Ayla sama Dian digabung juga. Jadi kita ambil 3 kamar. Dan pada hari pertama alhamdulillah saya merasa lega karena sudah ada penanganan dari dokter ya. Penanganan dari dokter yang mungkin di sini profesional sekali, jadi saya sedikit tenang, tidak waktu seperti di rumah. Oh iya, dan yang puskesmas selalu memantau kita, ada telepon dan kapan mau datang, karena jam 1 sudah disiapkan PCR 6 waktu itu. Saya bilang saya sudah di PCR tadi pagi di Mayapada, tolong dikasihkan ke supir saya, yang sisanya silahkan bagi tempat lain lah sudah. Karena supir saya juga mengantar saya kan sebelumnya, karena waktu pas kondisi COVID ini anak saya bawa mobil sendiri, Dian, Ella sama Mahira bertiga, saya, Azam sama istri saya itu bareng, jadi 2 mobil. Saya bawa sendiri karena memang takut tertular tadinya, ternyata memang malah mereka yang sudah positif. Nah, seperti itu awal dari masuknya ke sini. Dan hari pertama alhamdulillah, hari kedua masih bagusan lah, kondisi kita bagus alhamdulillah. Saya di swab ulang hari ketiga, hasilnya masih negatif alhamdulillah. Terus anak saya diambil darah, nih Mahira ini dia tiba-tiba positif, karena nggak tahu kenapa, mungkin tertular apa, cuman dia masih enteng. Saya pikir kalau memang Mahira negatif, saya dan Mahira mungkin saya minta pulang tadinya, tapi dokter berkata lain. Dia bilang Bapak walaupun negatif, tapi paru-paru Bapak sudah terkena. Dan saya juga mungkin teringat waktu 2 minggu sebelumnya, karena saya merasa waktu itu mandi subuh tidak mencium bau dari aroma sabun. Namun saya waktu itu paginya langsung minum bawang putih, madu, dan tercium kembali. Mungkin saat itu saya sudah terpapar COVID-19 ini. Cuman saya tidak, mungkin daya tahan tubuh saya tidak kuat, jadi saya tidak tidak dirasa begitu parah lah. Akhirnya tapi lama-lama badan saya pada sakit memang waktu itu. Mungkin waktu itu saya lagi positifnya. Cuman anak istri saya tuh, saya udah karantina sendiri, tapi dia nggak bisa. Kalau tidur harus dipeluk. Sudah. Akhirnya
Jadi mereka tertular, mungkin saya pikir dari saya, dan saya pas masuk ke sini mungkin sudah negatif karena saya sudah lama gitu loh. Nah, jadi tinggal pemulihan, makanya paru-paru saya masih ada bercak apa gitu, ada darah apa gitu. Nah itu, dan obatnya tuh sangat banyak sekali, sahabat nih yang saya minum sekarang. Yang pertama itu satu di 8 satu item 8 antivirusnya, terus lalu ditambah lagi sekitar ada 15 biji kok. Nah ini aja sekarang ini saya hitung ya. Ini 1 sebelum makan, 2 sudah makan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang aja 9 butir. Nah, 9 butir itu tiap pagi, sorenya juga sama 9. Kalau siang 1 hanya obat batuk. Dan alhamdulillah kondisi sekarang batuk saya sudah hilang, jadi sudah nyaman lah, sudah enakan. Dan memang ada beberapa tahapan sakitnya. Kebetulan istri saya kemarin jantungnya dia di lab diperiksa jantung, dia juga terkena. Jadi virus ini ternyata nyerangnya ke jantung dan ke paru. Saya mungkin ke paru karena paru-paru saya sedikit rusak katanya, ada bakteri gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah beberapa hari ini napas saya sudah mulai plong dan lega, mungkin sudah sehat lah. Insya Allah Allah sehatkan, karena berobat ini hanya ikhtiar ya, yang menyembuhkan tetap Allah. Nah, itu. Dan anak saya yang ketiga itu Ella ya. Ella juga dia kemarin tiba-tiba panas. Padahal udah 9 hari di sini, dan ya 9 hari tiba-tiba panas dia. Udah 2 hari panas, dan istri saya tiba-tiba drop oksigennya. Jadi 80 dari 97 jadi 80. Mau nggak mau dipasang oksigen. Sepertinya virus ini memang kalau tidak ditangani dengan baik oleh dokter-dokter profesional atau kalau di rumah membahayakan, karena dia menyerangnya tiba-tiba. Tadinya normal, kondisi enak, tiba-tiba drop, langsung oksigen turun, langsung dada sakit, langsung tiba-tiba panas. Nah, itulah makanya lebih bagus sih di karantina di rumah sakit, karena alatnya semua sudah lengkap, apa yang dirasakan itu langsung diobati dan hasilnya ya langsung terasa gitu loh. Kalau ngap dia langsung dikasih oksigen, langsung lancar, kasih obat. Makanya saya kemarin mendengar ada tetangga di perkampungan di dekat komplek kita, ada orang kena paru-paru tapi dia takut di swab, akhirnya dia tidak tertolong, langsung meninggal malam itu juga jam 2 malam. Saya dapat berita, waktu itu saya belum tidur, saya sudah tidur cuman saya habis bangun dapat berita, saya sedih sekali. Sebetulnya saya bilang kenapa takut di swab, karena memang swab itu hanya mendeteksi ada virusnya apa tidak gitu loh. Kalau tidak ada virusnya sudah nggak apa-apa, dan swab itu tidak sakit, cuman kaget gitu, colok cut gitu loh. Kalau mulut sampai kayak muntah dikit, tapi sebenarnya nggak sakit, dan hanya sebentar udah itu hilang, udah nggak merasakan sakit lagi. Makanya pada teman-teman semuanya jangan takut di swab, jangan takut di antigen. Tapi bersyukurlah sekarang sudah mulai ada vaksin. Silahkan yang masih sehat-sehat, yang belum terkena COVID, divaksin lah biar agar lebih enak, lebih kuat nanti kita, karena daya tahan tubuh kita udah ada antibodinya. Jangan takut divaksin, vaksin itu bagus. Makanya kita bersyukur tuh sebetulnya sama pemerintah yang sudah menyediakan vaksin gratis, karena kalau sudah merasakan sakit itu biayanya mahal sekali sahabat. Kebetulan alhamdulillah kita masih pakai asuransi ya, jadi mungkin hanya nambah-nambah sedikit lah. Kalau yang tidak pakai asuransi full itu obatnya teman saya tuh 10 hari 50 juta. Bayangkan kalau saya 6 orang udah 11 hari udah 300 juta lebih. Kayaknya
Nah itu asuransi juga perlu, silahkan yang memang ada kemampuan bayar asuransi lah, lebih bagus. Sebetulnya kalau memang mau pakai BPJS juga nggak masalah, BPJS gratis. Kebetulan teman saya di Sari Asih sekarang, beliau berdua, yang satu udah sembuh pulang dan gratis, dan yang satunya sekarang masih dalam perawatan, udah 11 hari dia, beda sehari sama saya. Dan mudah-mudahan ya biar cepat sehat semuanya. Dan saya terima kasih juga mengucapkan dengan begitu banyak teman, Pak Kiai, Pak Ustadz, para pimpinan pondok pesantren yang telah mendoakan kami semua. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat sekarang, tinggal menunggu hasil lab. Tadi kebetulan bisa diambil darah lagi. Saya diambil darah sudah 3 kali, yang buat serologi PCR 3 kali, swab PCR. Pokoknya belum impus, pokoknya banyak sekali deh. Kalau bisa mah jangan sampai sakit, nggak enak sakit COVID itu, bener-bener nggak enak, karena diserangnya tiba-tiba dalam kondisi yang masih seger bugur, tiba-tiba banyak yang orang masih ketawa, masih senyum, besoknya nggak ada, udah dibawa meninggal maksudnya, udah Allah panggil. Makanya harus siaga bener-bener di rumah sakit atau di rumah jaga COVID. Kebetulan pemerintah kita udah menyediakan rumah-rumah singgah untuk karantina COVID. Nah, silahkan, jangan takut di swab, jangan takut di PCR, nggak takut, jangan nggak sakit, cuman kaget gitu dong, wajar lah kalau kayak cungset gitu. Emang sebelumnya was, tapi saya karena udah sering kali ya, diambil darah aja udah nggak sakit ini, udah terasa biasa gitu. Itu Dek, pinjam Dek ini udah itu ini itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan saya yang dalam kondisi COVID-19 dan sudah menginjak ke 11 hari ini. Mohon doanya biar disempurnakan oleh Allah, biar disehatkan oleh Allah, saya dan istri dan anak, kebetulan saya keluarga, rumah saya kosong, nggak ada orang, biar disehatkan kembali, berkumpul kembali dalam keadaan kondisi sehat walafiat, rezekinya banyak, yang barokah, bisa nolong orang juga, bisa bantu orang juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit pengalaman saya yang dirawat dalam kondisi COVID setelah 11 hari. Kondisi badan saya alhamdulillah sehat, udah segar, merasa tenang. Tadinya sih memang awas-was dengan keluarga, terutama buat anak saya yang paling kecil ini. Itu dia paling kecil itu kasihan lihat di infus sakit, di PCR nangis, semua diambil darah apalagi. Pokoknya ya alhamdulillah anak hamba anteng. Mungkin itu saja sementara yang saya dapat sampaikan. Nih Dek, kurang lebih mohon maaf, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas support dan doanya untuk keluarga besar di Purworejo, pondok pesantren Azumar, yang telah mendoakan saya sekeluarga dalam keadaan yang alhamdulillah sekarang sudah sehat, dan pondok pesantren Al-Ansor, keluarga besar Al-Ansor, pondok pesantren Multajam, keluarga besar Multajam, terutama beberapa kiainya, Ustaz Jamhuri, terima kasih atas doanya, supportnya, dan bahkan dia mengirimkan obat. Cuman sayang obat itu ditahan oleh suster karena nggak boleh kan. Ya mudah-mudahan dengan wasilah itu doanya diberikan kesehatan, kesembuhan semuanya. Dan teman-teman grup Wali Songo yang saya setiap waktu video call, Haji Adang, Haji Paryono, Ustaz Paimin, terutama Ustaz Paimin, terima kasih atas doanya yang begitu mensupport. Ustaz Saroni juga terima kasih, karena saya setiap hari tetap video call, karena Haji Adang, Haji Paryono itu mereka positif COVID,
Jadi setiap hari beliau kebetulan anak buah saya dan seperti keluarga saya juga. Setiap hari saya video call, lihat kondisinya. Alhamdulillah Pak Haji Pardi sudah pulang, sekarang udah sehatan, dan Haji Adang masih dirawat. Mudah-mudahan kita bisa pulang dah hari besok lah, paling maksimal tanggal 20. Rencananya dokter memberikan kita waktu tanggal 20. Kalau memang kondisi bagus kita udah bisa pulang. Karena memang sudah jenuh tidur terus di ini, ruangannya segini doang tuh. Ruangannya cuma segini doang, udah nggak enak banget, nggak bisa olahraga. Gula saya naik terus. Sekarang gula saya 120 tadi, 120. Pagi-pagi 124 kan. Kemarin sempat 300 karena pengobatan paru itu ada gulanya gitu loh. Jadi sempat disuntik insulin juga jadinya. Waduh, saya stres ya. Awal-awal saya nggak mau lagi disuntik insulin karena saya takut kebiasaan. Tapi dokter menjelaskan, dokter Benyamin, betul dokter penyakit dalam, kemudian menjelaskan tidak masalah karena ini memang obat yang dipakai untuk pengobatan COVID ini ada banyak gula, jadi menaikkan gula, jadi tetap harus pakai insulin biar stabil. Alhamdulillah dengan penjelasan saya juga menerima dan alhamdulillah disuntik. Sekarang udah mulai stabil. Sekarang 124 pagi ini, tapi yang paling bagus sebetulnya di bawah 100 pagi. Cuman karena masih kondisi memang masih minum obat, masih ada yang manis-manis sedikit, ya masih wajar lah. Yang penting jangan sampai 200, karena kemarin sempat 200 lagi. Saya sempat kaget juga. Akhirnya saya juga makannya, mestinya kan COVID ini makan yang banyak, akhirnya saya nggak bisa makan banyak karena gula darahnya naik gitu. Jadi ya mohon doanya lah, dan terima kasih atas support semuanya untuk yang mendukung, mendoakan kami, yang grup pengajian dari Majelis Taklim Atalaki dari Komplek Garuda. Alhamdulillah support sekali karena mereka sempat ada yang kirim makanan juga ke rumah, sempat ngirim jamu-jamu. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari Komplek Garuda, dari Masjid Al-Ikhlas, grup DKM Masjid Al-Ikhlas, dan dari Blok D Polris support doanya. Terima kasih Ustaz Hamdani, tiap pagi jam 3 sudah mendoakan saya dan WA saya, ya kan. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan Allah akan membalas segala kebaikan semuanya, dan Allah mengabulkan semua doa-doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf bila mana ada yang tidak bisa saya sebutkan, karena memang banyak sekali yang mendoakan saya di grup-grup WA, di grup Facebook, semuanya saya mengucapkan jazakallahu khairan katsir atas dukungan dan doanya, dan mudah-mudahan Allah akan kabulkan dan Allah akan sehatkan kami sekeluarga. Karena saya memang yang sakit sekarang, saya, istri, anak 4, Dian, Ella, Azam, sama Mahira. Dan sebetulnya anak saya yang nomor 2 udah duluan, dia di pesantren Nurul Fikri Lembang, dan dia terkena juga dan di karantina mandiri. Dan alhamdulillah beliau Ananda Dwi udah sehat. Jadi saya sekeluarga betul-betul 7 orang tuh kena semua. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman yang sudah dialami oleh kami sekeluarga menjadi perhatian, terutama 3M, minimal 3M tuh memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Karena memang sebelumnya kita masih sedikit bandel, masih makan di luar. Nah, nanti mungkin kita lebih menjaga. Jadi tetap harus jaga protokol kesehatan, dan pada teman-teman tolong jangan diabaikan bahwa COVID memang ada, dan obatnya sangat mahal. Syukur-syukur ya pemerintah sudah membantu untuk pengobatan untuk yang mempunyai BPJS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ini pengalaman yang sudah cukup keluarga saya yang kena, yang lain jangan sampai terjadi lagi. Udahlah, cukup ini yang terakhir, yang lain jangan sampai ada yang terkena, karena memang pikiran semuanya dihajar. Pikiran karena memang kita mikirin anak istri, kita mikirin pekerjaan, masih pikiran. Walaupun dia bilang jangan bikin, tetap terpikir karena kita masih banyak karyawan,
karyawan masih ada sekitar 200 orang, nanti harus kita pikirin bagaimana caranya untuk tetap perusahaannya jalan. Ya alhamdulillah dengan support karyawan-karyawan juga, mereka sudah mandiri dan bisa menjalankan perusahaan itu, ya alhamdulillah tidak terlalu membebani. Sekian, kurang lebih maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang belum subscribe, kalau sudah subscribe sudah sekali aja, di komen aja boleh, di like harus ya. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Mudah-mudahan penyakit ini diangkat oleh Allah SWT, diganti dengan kesembuhan, kebaikan, dan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya adhibil basyaya rabban nas isbi wa anta safila sifalila sifauka sifaan la yuqadir saqam bihi la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam min syarri asqam. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.